warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Umi semua? Hai, selamat datang kembali di dunia bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya nak. Yuk baca sama-sama dari rumah. Sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu tentang teks eksposisi. Oke, sekarang fokus kita mulai belajar. Apa ya teks eksposisi itu? Ada yang tahu? Ini dia pengertiannya. Teks eksposisi adalah teks yang memaparkan atau menjelaskan suatu permasalahan yang disertai pembuktian atau argumen dalam teks tersebut. Apa ya tujuan teks eksposisi? Tujuan teks eksposisi yaitu menjelaskan suatu permasalahan sehingga pembaca memperoleh informasi yang sejelas-jelasnya dari teks tersebut. Lanjut, sekarang kita masuk ke unsur-unsur teks eksposisi. Mereka terbagi dua, yang pertama ada gagasan dan yang kedua ada fakta. Gagasan disebut juga ide atau pendapat. Isinya pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Perhatikan contoh berikut ini. Jika sungai di Jakarta tidak diperluas, maka dalam 5 tahun mendatang, Jakarta akan hilang terendam air. Pahami baik-baik contohnya, di sini sudah jelas terlihat bahwasannya ini adalah sebuah penilaian dari seseorang tentang Jakarta 5 tahun ke depan. Ini yang dimaksud dengan anggapan ya nak. Sekarang kita masuk ke fakta. Fakta disebut juga keadaan yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar terjadi. Perhatikan contohnya. Dari tahun 2010 sampai tahun 2020, Gunung Sinabung sudah berkali-kali mengalami erupsi dan sudah mengalami kerusakan sebesar 80%. Jadi teks ini bersifat fakta ya nak. Kita semua tahu bahwasannya Gunung Sinabung benar-benar mengalami erupsi dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Ini yang dinamakan dengan fakta. Beritanya benar dan akurat. Sampai sini paham? Kita masuk ke ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, menjelaskan informasi atau pengetahuan tentang suatu hal. Yang kedua, gaya informasi bersifat mengajak, menyampaikan, menggunakan bahasa baku, dan disampaikan secara lugas. Yang ketiga, bersifat netral atau tidak memihak. Dan yang terakhir, didukung oleh fakta. Hayo, fokus lagi. Kita masuk ke jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama, teks eksposisi definisi. Yang kedua, teks eksposisi proses. Yang ketiga, teks eksposisi ilustrasi. Yang keempat, teks eksposisi klasifikasi. Yang kelima, teks eksposisi perbandingan. Yang keenam, teks eksposisi pertentangan. Dan yang ketujuh, teks eksposisi laporan. Baik nak, untuk minggu ini kita hanya membahas 3 jenis teks eksposisi saja. Yang pertama, teks eksposisi definisi. Teks eksposisi definisi adalah teks eksposisi yang memberikan penjelasan atau memaparkan topik tertentu dengan mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama topik tersebut. Perhatikan contohnya. Jahe adalah salah satu tanaman yang sangat populer di Indonesia dan bahkan di dunia. Jahe bisa digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari dan memiliki beragam manfaat kesehatan. Jadi, definisi jahe ini adalah salah satu contoh teks eksposisi definisi. Masih banyak lagi contoh yang lain. Contohnya mendefinisikan tentang kucing, mendefinisikan tentang tanaman, mendefinisikan tentang kota, ataupun yang lainnya. Oke? Kita masuk jenis yang kedua, yaitu teks eksposisi proses. Teks eksposisi proses adalah teks eksposisi yang memberikan penjelasan atau pemaparan mengenai runtutan perkembangan suatu topik secara terperinci. Paragraf eksposisi proses sering terdapat pada teks mengenai cara membuat sesuatu. Baca dan pahami baik-baik contohnya. Nah, ini adalah contoh
proses memanaskan nasi agar dapat dimakan kembali. Jadi ini adalah salah satu contoh dari teks eksposisi proses. Masih banyak lagi contoh yang lain. Contohnya, proses membuat minuman, proses membuat makanan, dan proses membuat hal yang lain lagi. Itu adalah contoh teks eksposisi proses. Oke? Umi rasa kalian sering membaca tentang teks eksposisi proses di internet. Apalagi tentang masak-masak ya. Kita masuk ke teks eksposisi yang ketiga, ada teks eksposisi ilustrasi. Teks eksposisi ilustrasi adalah teks eksposisi yang memberikan penjelasan atau pemaparan dengan memberikan tambahan berupa contoh, gambaran, diagram, dan sebagainya untuk memperjelas pemaparan. Baik, perhatikan contohnya. Kalian bisa pause videonya agar kalian bisa membaca dan memahami contoh yang Umi berikan. Sekarang perhatikan paragraf yang di atas. Itu adalah contoh gambaran dari pohon, mulai dari kecil, dari benih sampai dia menjadi pohon yang besar. Nah, itu adalah ilustrasi tentang proses pendidikan yang benar. Seperti Ustadz Umi di sekolah, nak. Ustadz Uminya mengajarkan kalian dari yang tidak tahu apa-apa menjadi kalian yang sangat pintar sehingga kalian kelak menjadi orang yang sangat sukses. Itu yang dimaksud dengan teks eksposisi ilustrasi. Banyak gambaran yang terdapat di dalam teks tersebut. Sampai sini ngerti? Oke, sekarang kita masuk ke quiz time. Siapkan dirimu, fokuskan pikiranmu untuk menjawab soal-soal yang Umi berikan berikut ini. Ini dia soal kuisnya. Tentukanlah jenis teks eksposisi apa saja yang terdapat dalam teks 1, 2, dan 3 berikut ini. Oke, ini teks pertama. Baca baik-baik teksnya. Oke, teks kedua, teksnya panjang ya nak, tapi kalian harus baca dan kalian harus bisa menjawabnya. Masuk teks yang ketiga, ini dia. Pahami baik-baik, baca baik-baik, simak baik-baik. Jadi, kalian hanya menjawab jenis teks apa yang terdapat dalam teks 1, 2, dan 3 tersebut. Oke? Baik anak Umi, selesai sudah pembahasan kita tentang teks eksposisi minggu ini, tentang pengertiannya, tentang unsur-unsurnya, tentang ciri-cirinya, dan tentang jenis-jenisnya. Minggu depan kita masuk ke jenis teks eksposisi yang keempat. Oke? Sampai bertemu kembali di dunia bahasa Indonesia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.